Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai perancangan asesmen untuk tes bakat dan juga minat. Nah, asesmen bakat dan minat ini sendiri masuk ke dalam salah satu bentuk daripada skala psikologi. Maka dari itu kita perlu memahami terlebih dahulu karakteristik daripada skala psikologi. Ada 4 karakteristik utama dari skala psikologi yang cukup menonjol, which is yang pertama adalah aspek yang diungkap itu adalah aspek-aspek yang sifatnya non-kognitif. Jadi nanti kalau misalnya aspek-aspek kognitif seperti tes prestasi dan lain-lain itu dapat diungkap dengan skala atau asesmen yang lain. Yang kedua adalah terkait dengan aspek itu diungkap melalui item, which is di sini item itu adalah kumpulan daripada pernyataan ataupun pertanyaan yang memang dipergunakan untuk mengukur daripada konstruk tes bakat dan minat itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan skor, which is skor ini yang nantinya akan dipakai sebagai landasan untuk melihat apakah bakat dan minatnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dia pasti selalu melalui suatu proses psikometris. Jadi kalau kita ngomongin psikometris, pasti dia akan terkait dengan validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Nah, hal berikutnya yang perlu kita pahami di sini adalah terkait dengan tujuan daripada skala psikologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk apa sih tujuan kita membuat suatu skala psikologi gitu ya. Tujuannya sebenarnya ada 2, which is yang pertama adalah diagnosis dan yang kedua adalah prognosis. Perbedaan antara keduanya bahwasanya diagnosis ini dipakai untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi saat ini, sedangkan prognosis itu adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi nantinya. Jadi potensi-potensi dan lain sebagainya. Nah, skala psikologi ini sendiri letaknya kalau dalam psikometri gitu ya, karena tadi saya juga bilang bahwa diungkapnya adalah melalui penghitungan-penghitungan dan menghasilkan skor, maka kita perlu tahu konsep daripada psikometri itu sendiri. Psikometri adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai pengukuran dalam psikologi. Nah, psikometri ini nantinya akan bermuara pada suatu konstruksi alat ukur, atau di sini yang mau kita gali adalah terkait dengan asesmen bakat dan juga minat itu sendiri. Jadi kalau di psikometri itu sendiri ada 2 gitu ya pembuatan alat ukur. Kita fokusnya adalah pada yang aspek non-kognitif. Untuk basic elemennya sendiri daripada skala psikologi itu ada beberapa ya. Jadi basic elemen yang pertama adalah bahwasanya skala psikologi atau tes psikologi itu adalah suatu prosedur yang sistematis. Jadi dia pasti sudah jelas karakteristiknya terkait dengan perencanaannya, pembuatannya, dan segala macam lainnya. Lalu yang kedua adalah tes psikologi itu merupakan sampel atau gambaran dari suatu perilaku yang kompleks. Jadi apabila kita ingin mengungkap suatu perilaku atau misalnya di sini terkait dengan bakat tertentu, maka yang kita ukur bukanlah secara keseluruhannya, tapi hanya sampel atau bagian-bagian kecilnya. Lalu behavior itu sendiri atau perilaku itu sendiri kita ambil dengan men-sampling tes-tes yang relevan terkait dengan kognitif atau mungkin fungsi-fungsi afektif gitu ya. Nah, kalau bakat dan minat itu adalah perpaduan antara fungsi kognitif dan juga fungsi afektif. Lalu yang berikutnya, test result are evaluated and scored. Jadi ini kembali ke karakteristik utama bahwasanya kalau kita membuat suatu skala psikologi, maka skala tersebut harus bisa di-scoring. Nah, berikutnya adalah evaluate test result. It is necessary to have standards based on empirical data gitu ya. Jadi memang harus ada norma-norma tertentu yang menjadi basis daripada pembuatan suatu skala psikologi yang itu berkaitan dengan tujuan pembuatan skala itu sendiri. Nah, jenis-jenis skala psikologi sebenarnya ada cukup banyak ya. Tapi yang akan saya perkenalkan di sini ada 4 yang utama, which is skala kepribadian, skala minat, skala sikap, dan juga skala perilaku. Nah, kita fokusnya nanti adalah pada skala minat, which is kecenderungan individu dalam menyukai suatu hal, dan mungkin nanti sebagian daripada skala perilaku dan kepribadian yang nanti mengarah pada bakat itu sendiri.
Tadi kita sudah bahas bahwasanya yang kita ukur itu hanyalah sampel daripada perilaku itu sendiri. Bagaimana kita menentukan sampel dari perilaku itu? Maka kita perlu mengetahui mengenai atribut psikologis yang muncul pada perilaku itu sendiri. Jadi atribut psikologis ini adalah suatu konsep ya saudara-saudara, bukan sesuatu yang ada secara nyata, tapi hanya konsepsinya saja. Jadi kalau misalnya kita lebih ke skala perilaku gitu ya, terkait dengan skala bullying misalnya. Maka konsepsi terkait dengan perilaku bullying ini ada apa saja? Oh, bullying itu ada terkait dengan perilaku yang terlihat atau teramati. Lalu mungkin bullying itu terkait dengan perilaku verbal dan lain sebagainya. Jadi tidak semua atribut keperilakuan itu akan kita ukur, terutama jika dia belum memiliki landasan teoretik yang jelas. Nah, kalau terjadi hal seperti ini seperti apa? Maka kita dapat comparing dari beberapa landasan teoretik yang dia memiliki satu kesatuan atau dia memiliki pandangan mengenai konsepsi atribut yang ingin kita ukur yang searah dan dapat kita formulasikan dari situ. Apa yang kita ukur nanti pada suatu skala psikologi itu adalah terkait dengan dimensi keperilakuan daripada perilaku itu sendiri. Di sini konsep teoretik daripada atribut psikologis jelas bahwasanya kita jika ingin mengukur sesuatu, maka kita harus bisa mendeskripsikan apa yang ingin kita ukur. Jadi perlu dipahami terkait dengan dimensi dari keperilakuan itu sendiri. Nah, dimensi keperilakuan ini sebenarnya apa? Jadi secara representatif, dia menggambarkan mengenai atribut yang diukur seperti yang diinginkan oleh teori yang kita jadikan sebagai teori yang mendasari pembuatan skala psikologi itu sendiri. Jadi kita biasanya berangkat dari teori tadi untuk menggambarkan konsepsi atribut psikologisnya yang nanti akan diturunkan ke dalam bentuk dimensi-dimensi keperilakuan. Jadi dimensi keperilakuan ini diharapkan bisa untuk menjelaskan mengenai konsep konstruk atribut yang tadi masih abstrak menjadi suatu hal yang lebih dapat diamati dan lebih terukur nantinya. Dimensi keperilakuan itu tadi akan kita turunkan ke dalam indikator-indikator keperilakuan. Jadi indikator keperilakuan ini bentuknya harus sudah jelas ya saudara-saudara, bahwasanya sudah akan terlihat apa sih yang akan kita ukur, apa sih yang akan kita amati dari perilakunya, apa sih yang ingin dinilai oleh subjek kita terkait dengan keperilakuan itu sendiri. Jadi biasanya untuk tes-tes atau asesmen bakat terutama itu akan diberikan contoh seperti kasus mungkin, lalu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan perilaku yang itu diturunkan daripada indikator keperilakuan itu sendiri. Indikator keperilakuan tidak pernah terpisah dari teori utama dimensi keperilakuan yang kita pakai sebagai landasan teori itu sendiri. Nah, rumusannya ini sudah sangat operasional ya saudara-saudara untuk indikator keperilakuan. Jadi benar-benar sudah dapat diukur dan juga dapat dikuantifikasikan nantinya. Notes-nya di sini bahwasanya untuk indikator keperilakuan itu tidak diturunkan hanya misalnya tadi kan ada definisi terkait dengan atribut psikologisnya. Nah, definisi atributnya itu tidak turun ke dalam satu dimensi saja. Jadi dia akan di breakdown ke dalam beberapa dimensi keperilakuan dan masing-masing dimensi keperilakuan harus di breakdown ke lebih daripada satu indikator keperilakuan. Di mana jika memang pada dimensi keperilakuannya sudah jelas terlihat dan sudah cukup terukur atau measurable, maka tidak perlu di breakdown ke dalam indikator keperilakuan. Nanti indikator keperilakuan itu akan kita turunkan ke dalam bentuk-bentuk beberapa item. Nah, sebelum kita merancang suatu skala psikologi atau asesmen di sini bakat dan minat, maka kita perlu untuk menegakkan kisi-kisi atau blueprint terlebih dahulu. Blueprint ini sebenarnya adalah penjelasan yang cukup konseptual ya, terkait dengan aspek tadi diturunkan ke dalam indikator keperilakuan apa saja dan nanti masing-masing indikator keperilakuan itu direncanakan dibuat dalam berapa item. Jadi aspek yang lebih berperan di sini nantinya dapat kita berikan bobot yang lebih daripada aspek yang kurang berperan.
Ada beberapa pertimbangan yang harus kita masukkan di sini. Jadi penentuan bobot itu berkaitan dengan tadi aspek yang lebih penting dapat diberi bobot yang lebih besar, aspek yang memiliki indikator keperilakuan yang lebih banyak itu dapat diberikan bobot yang lebih besar, atau misalnya dapat diberikan bobot yang sama jika memang dirasa pentingnya aspek tadi itu sama. Setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan item. Nah, jadi untuk membuat item ini juga tidak bisa dibuat secara begitu saja ya saudara-saudara, tetap ada beberapa pertimbangan terkait dengan pembuatan item. Jadi item ini sendiri dapat berupa pertanyaan dan dapat juga berupa pernyataan. Tahu kan bedanya antara pertanyaan dan juga pernyataan? Jika pertanyaan pasti akan diakhiri dengan tanda tanya, jika pernyataan maka pasti diakhiri dengan tanda titik. Apakah begitu? Ya, salah satunya adalah itu ya. Jadi memang bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Lalu item itu nantinya dapat dibuat dalam dua arah ya. Jadi nanti bisa itemnya itu bentuknya favorable dan item itu juga bisa dalam bentuk unfavorable. Which is kalau favorable berarti itemnya itu mengarah atau mendukung terkait dengan atribut-atribut yang ingin diukur. Sedangkan kalau yang unfavorable berarti dia tidak mendukung atau tidak mengarah pada atribut yang ingin diukur. Saya berikan contoh. Misalnya untuk skala bullying. Untuk item yang sifatnya favorable, maka item itu harus menggambarkan perilaku daripada subjek kita nantinya yang mengarah pada perlakuan bullying. Kalau yang unfavorable, berarti yang tidak mengarah pada bullying itu sendiri. Lalu respon untuk item itu sendiri dapat dibuat ke dalam dua kutub juga, which is respon negatif dan respon yang positif. Berarti kalau respon negatif itu tidak mendukung itemnya, kalau respon yang positif itu berarti mendukung itemnya. Nah, respon tadi itu bisa kita buat dalam beberapa rentangan ya. Jadi dapat kita buat misalnya dari respon yang sangat setuju ke respon yang sangat tidak setuju. Biasanya beberapa asesmen atau tes itu ada yang mencantumkan respon tengah atau respon netral. Nah, hal yang perlu diketahui terkait dengan respon tengah atau respon netral ini adalah bahwa respon netral itu bukan berarti berada di antara setuju dan tidak setuju. Tapi respon netral itu benar-benar subjek tidak memilih setuju dan tidak memilih tidak setuju. Jadi memang biasanya saya sarankan jika tidak bisa mendeskripsikan secara jelas mengenai respon tengah, maka dapat dihilangkan untuk respon tengahnya. Nah, pembuatan item itu sendiri itu tidak dibuat begitu saja ya saudara-saudara. Jadi untuk pembuatan item ada beberapa kaidah yang perlu untuk diperhatikan. Kaidah ini sendiri nanti ada yang menurut Aswar dari bukunya dan ada menurut Edwards juga gitu ya. Tapi inti daripada kaidah penulisan item ini sendiri adalah bahwasanya ini perlu dipertimbangkan dalam pembuatan item supaya nanti konteks psikometris daripada item itu sendiri baik. Jadi nanti item-item yang tidak valid itu bisa lebih ditekan lagi. Kaidahnya apa saja? Kaidah yang pertama adalah kita perlu untuk menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang sederhana yang nanti dapat mengurangi respon keambiguan daripada subjek yang menjawab skala kita itu sendiri. Lalu yang kedua, kita perlu menulis item dengan sangat berhati-hati, jadi tidak ada penafsiran ganda yang muncul daripada item itu sendiri. Dan kita perlu untuk selalu mengingat bahwasanya penulisan item itu mengacu pada indikator keperilakuan. Maka dari itu, indikator perilaku tadi harus benar-benar dibuat konkret dan benar-benar terukur. Sehingga nanti itemnya dapat langsung menyaingkan atribut yang ingin kita ungkap. Dan kita perlu untuk selalu memperhatikan indikator perilaku, apakah yang hendak diungkap itu sehingga stimulus dan juga pilihan jawaban dapat tetap relevan dengan tujuan pengukuran kita. Kaidah berikutnya adalah terkait dengan
kita perlu untuk mencoba menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah kita tulis. Apakah nanti dia itu memiliki daya beda item yang baik, terus apakah nanti sesuai dengan ciri atribut yang ingin diukur. Jadi saya biasanya akan selalu menyarankan bahwasanya setelah membuat suatu item, kita perlu significant others yang melakukan pengecekan pada atribut atau item yang kita buat nantinya. Terus kita juga perlu memperhatikan bahwa isi item itu tidak boleh mengandung social desirability. Yang dimaksud sebagai social desirability di sini adalah hal-hal yang mengarahkan subjek untuk menjawab sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, bukan sesuai dengan kondisi yang benar-benar muncul pada dirinya. Contohnya tadi kalau kita kembali ke skala terkait dengan bullying. Bullying itu adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, jadi dia dianggap sebagai suatu perilaku negatif secara normatif. Kalau misalnya saudara-saudara membuat item yang social desirability-nya tinggi, maka itu akan mengarahkan subjek untuk mengambil jawaban-jawaban yang mengarahkan mereka untuk tidak memiliki atribut bullying itu sendiri. Jadi di sini benar-benar harus berhati-hati. Lalu, untuk menghindari stereotip jawaban, sebagian daripada item itu perlu kita tulis dalam bentuk yang favorable dan sebagian dapat ditulis dalam bentuk yang unfavorable. Kecuali diyakini bahwa stereotip jawaban itu tidak akan muncul, maka bisa saja seluruh item dibuat dalam bentuk yang favorable. Setelah itu ada kaidah penulisan item yang menurut Edwards. Tadi saya sudah membahas yang menurut Aswar, tapi yang menurut Aswar tadi itu juga mengacu pada kaidah penulisan item menurut Edwards. Jadi beberapa butirnya juga sama. Which is di sini kita yang pertama adalah tidak boleh menuliskan item yang berkaitan dengan masa lalu. Karena tadi tujuan dari pembuatan skala psikologi itu adalah diagnosis dan juga prognosis. Jadi yang kita ukur adalah kondisi saat ini ataupun kecenderungan kondisi yang mungkin muncul nantinya. Lalu yang kedua adalah kita perlu menghindari membuat pernyataan mengenai fakta. Kalau fakta, maka dapat kita ungkap melalui survei. Kalau untuk skala psikologi, karena tadi tujuannya diagnosis dan prognosis, maka kita tidak perlu mengungkapkan fakta. Terus kita menghindari membuat pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih dari satu. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ambigu tadi ya, mungkin atau kalimat-kalimat yang terlalu panjang sehingga sulit untuk ditafsirkan dengan sekali baca, itu juga harus kita hindari. Terus kita perlu menghindari membuat pernyataan yang tidak relevan dengan perilaku yang diukur. Jadi kita kembali pada blueprint tadi, di mana kita sudah mendeskripsikan aspek dan juga indikator keperilakuannya. Maka itemnya harus dibuat sesuai dengan indikator keperilakuannya. Lalu berikutnya adalah hindari membuat pernyataan yang disetujui maupun tidak disetujui oleh banyak pihak. Ini terkait dengan social desirability yang tadi juga sudah disebutkan oleh Aswar. Lalu buatlah pernyataan yang mungkin orang itu akan memberikan respon dari rentangan setuju ke tidak setuju. Jadi ini nanti berkaitan juga dengan konstruk psikometris. Jika responden itu pada satu item hanya memilih setuju semua atau memilih tidak setuju semua, maka hampir dapat dipastikan bahwa item tersebut nantinya tidak valid. Lalu buatlah pernyataan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan juga mudah dimengerti dengan bahasa Indonesia baku terutama karena ini adalah bahasa yang diketahui oleh subjek dari Sabang sampai Merauke. Semua pasti belajar bahasa Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah kita harus membuat pernyataan yang sederhana. Jadi memang disarankannya tidak lebih dari 20 kata karena biasanya kalimat efektif itu tidak terdiri dari lebih dari 20 kata. Buatlah pernyataan yang memiliki satu pokok pikiran utama, ini mengacu juga dengan indikatornya, lalu hindari kata-kata seperti semua, selalu, tidak satupun, tidak pernah, atau sering, karena biasanya ini nanti akan menggiring respon daripada subjek Anda.
Gunakan secara hati-hati kata seperti hanya, hampir, atau kata lain yang memiliki arti yang sama ataupun mirip. Lalu hindari penggunaan kalimat majemuk ya, karena tadi hanya satu inti saja yang boleh didisclose dalam satu item. Hindari dua kata negatif dalam satu kalimat. Ini konsepnya matematika sekali ya, negatif dan negatif jadinya adalah positif. Jadi kalau memang mau membuat item positif, gunakan saja kata positif. Dan jangan menuliskan item yang langsung menanyakan atribut yang hendak diungkap. Misalnya tadi kembali ke contoh skala bullying, maka sebaiknya kata bullying itu tidak muncul pada item. Nah, untuk bentuk-bentuk skalanya ini sendiri sebenarnya banyak sekali ya. Tapi kalau terkait dengan asesmen bakat dan minat, mungkin kita bisa mengacu pada dua jenis skala, which is Thurston dan juga Likert. Nah, skala Thurston itu sendiri itu menggunakan pendekatan stimulus. Jadi kita meletakkan stimulus atau pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis yang akan menunjukkan derajat favorable atau tak favorable suatu pernyataan yang bersangkutan. Untuk menilai item-item yang sudah kita buat, maka diperlukan judging group atau panel penilaian, yang mana judging group ini tugasnya adalah meletakkan apakah item yang Anda buat tadi itu berada pada rentangan favorable atau unfavorable. Dan di sini judging group itu tidak perlu terlalu banyak orang, jadi lebih kurang sekitar 20 orang saja. Nanti item-item ini sebenarnya pada bentuk akhirnya hanya memiliki dua pilihan jawaban, which is ya dan juga tidak. Ini juga sering dipergunakan untuk skala minat biasanya. Lalu skala yang kedua adalah skala Likert. Kalau tadi pendekatannya stimulus, kalau Likert ini lebih ke pendekatannya adalah distribusi respons. Jadi untuk skala Likert ini sendiri kita tidak menggunakan judging group ya saudara-saudara. Jadi nilai skala itu ditentukan mulai dari respon setuju ke tidak setuju pada kelompok responden kita, yang mana itu biasanya sudah kita lakukan uji coba atau tryout sebelumnya. Nah, kelompok uji coba ini diharapkan memiliki karakteristik yang mirip dengan kelompok subjek yang ingin kita ukur. Which is sebenarnya kalau untuk asesmen bakat maupun minat itu dapat diberlakukan pada seluruh subjek atau seluruh kalangan. Nah, asumsi dasar daripada skala Likert ini sendiri bahwasanya setiap pernyataan itu disepakati termasuk dalam pernyataan yang favorable ataukah unfavorable. Jadi perbedaannya kalau tadi Thurston itu yang menentukan favorable dan unfavorable itu adalah si judging group. Kalau misalnya yang di Likert ini sudah kita tentukan dari awal. Kalau kita ingin mengetahui apakah suatu skala atau alat asesmen yang kita buat itu sudah baik atau tidak, maka perlu kita lakukan analisis terhadap item-item yang kita buat. Kenapa kita perlu menganalisis itemnya? Karena kualitas skala psikologi itu benar-benar sangat ditentukan oleh kualitas itemnya. Jadi kalau itemnya itu tidak representatif, maka pasti kualitasnya buruk untuk item tersebut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dengan mengikuti indikator dalam blueprint, skala, spesifikasinya seperti apa, dan juga pastinya tadi mengacu pada kaidah-kaidah penulisan item. Step-step dalam melakukan analisis item, yang pertama itu ada tahap pra-uji coba, lalu ada evaluasi secara kualitatif, dan yang terakhir adalah evaluasi secara kuantitatif. Kalau kualitatif, maka yang kita perhatikan adalah kualitas itemnya. Kalau kuantitatif, berarti kita sudah menghitung terkait dengan skornya seperti apa. Untuk tahap pra-uji coba itu sendiri, perlu kita lakukan dengan menggunakan sampel berukuran terbatas. Jadi sebenarnya sampelnya itu bisa kurang lebih 20. Atau mungkin kalau secara statistika yang agak oke gitu ya, tanda kutip, itu adalah menggunakan sampel yang berukuran 30 atau ke atas. Kenapa perlu dilakukan? Jadi untuk memeriksa apakah kalimat yang dipergunakan itu sudah dapat dimengerti nantinya oleh pembaca kita. Jadi tadi yang saya sarankan di awal, setelah buat item, kita perlu ada orang lain yang menilai apakah item kita mudah untuk dipahami atau tidak.
Apakah item kita membingungkan? Apakah dia itu merasa diarahkan dengan item yang kita buat? Lalu kita perlu melakukan evaluasi kualitatif. Jadi di sini kita perlu menguji apakah item itu sudah ditulis sesuai dengan blueprint dan juga indikator yang hendak diungkap. Lalu kita melakukan pengujian apakah item itu sudah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar dan apakah item itu mengandung social desirability. Karena 3 hal ini yang akan membuat kualitas item kita buruk. Dan ini dikerjakan oleh panel ahli dalam atribut yang hendak diukur. Jadi diklasifikasikan menjadi nanti akhirnya apakah suatu item diterima dengan perbaikan, atau suatu item itu ditolak nantinya. Dan yang tahap terakhir adalah evaluasi kuantitatif. Jadi pada tahap ini kita lakukan uji coba. Jadi di sini uji coba itu istilahnya adalah real testing simulation gitu ya. Jadi kita mencoba untuk melemparkan alat tes yang kita buat kepada subjek-subjek yang mungkin memiliki ciri-ciri yang sama dengan nanti sampel kita seperti apa. Nah, ukuran sampel di sini diharapkannya sebanyak mungkin ya. Jadi sekitar 5-10 kali lipat daripada jumlah item. Ini kalau menurut Nunnally, kalau menurut Gable itu malah ukuran sampelnya harusnya sekitar 6-10 kali lipat daripada jumlah item. Jadi semakin banyak jumlah item, sebaiknya semakin banyak sampel yang kita pergunakan dalam uji coba ini. Nah, di sini nanti akan kita hitung daya diskriminasi item. Jadi sejauh mana suatu item itu dapat membedakan antara mereka yang benar-benar memiliki atribut dan tidak memiliki atribut yang ingin diukur. Nah, daya diskriminasi item ini juga merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi item dengan fungsi skala. Jadi biasa disebut dengan konsistensi item total. Kalau untuk rumus sepertinya saya tidak perlu bahas. Mungkin di sini yang perlu menjadi garis bawah adalah batas bawah yang biasanya kita gunakan adalah 0,3. Jadi biasanya kalau setelah kita hitung daya diskriminasi item, dia di bawah 0,3, maka sebaiknya item tersebut tidak kita pergunakan. Tapi jika terlalu banyak item itu yang tidak memenuhi standar 0,3, maka di beberapa kesempatan dapat kita gunakan kriteria yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,25. Nah, tadi kita sudah melakukan analisis item. Hal-hal berikutnya yang perlu kita perhatikan terkait dengan skala psikologis adalah konstruk validitas dan juga reliabilitas daripada item itu sendiri. Validitas itu sebenarnya apa? Jadi sejauh mana suatu skala itu mampu menghasilkan data akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. Atau yang mungkin saya biasa gunakan istilahnya adalah itemnya beneran mengukur atribut yang ingin diukur atau tidak. Jadi fungsinya adalah sebagai pengembangan dan juga evaluasi dari skala yang telah kita buat. Validitas ini jenisnya banyak sekali. Ada validitas isi, ada validitas faktorial, ada multi-trait multi-method, dan juga ada validitas konvergen. Biasanya tadi kalau di analisis item yang kita menggunakan panel ahli atau expert judgment, maka yang kita hitung adalah validitas isinya. Lalu hal kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah terkait dengan reliabilitas. Reliabilitas itu terkait dengan keajegan suatu alat ukur yang kita buat. Jadi menghasilkan skor yang cermat dengan error pengukuran yang kecil. Mengacu pada tingkat keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, jadi seberapa tinggi kecermatan pengukuran yang telah kita buat alat ukurnya. Beberapa prosedur yang dapat digunakan itu adalah tes retest, koefisien reliabilitas alfa, dan juga analisis varian. Secara sederhana, kalau tes retest, maka satu alat ukur yang sama kita berikan sekarang, kita beri jeda 1 minggu misalnya, lalu kita berikan kembali kepada subjek yang sebelumnya, lalu kita compare hasilnya seperti apa.
Sedangkan kalau koefisien reliabilitas alfa, itu kita bisa membagi dari satu alat tes tersebut, kita lihat reliabilitasnya secara internal seperti apa. Nah, mendapatkan koefisien reliabilitas itu adalah dengan mengkorelasikan hasil pengetesan menggunakan suatu alat dengan hasil tes yang berikutnya dengan alat yang sama. Ini tadi penjelasannya lebih ke tes retest ya. Atau biasa saja kita menggunakan dua alat ukur yang misalnya dia mengukur konstruk yang sama, diberikan pada subjek yang sama, lalu kita lihat bagaimana keajekan antara dua alat ukur tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah koefisien reliabilitas itu selalu bergerak dari 0 ke 1. Jadi kalau penghitungannya melebihi 1, itu pasti sudah salah. Dan yang paling baik itu adalah yang paling mendekati 1. Jadi biasanya yang disarankan itu adalah koefisien reliabilitas 0,8 ke atas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita merancang suatu instrumen asesmen untuk pengukuran bakat dan minat. Terima kasih semuanya.